Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas A, kelompok 14, akan menyampaikan hasil case based project kami tentang permasalahan gangguan antropogenik yang termuat dalam jurnal berjudul Dampak Eksplorasi Sumber Daya Alam Terhadap Keberlanjutan Ekosistem Hutan Tropis di Kalimantan. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Mukti Wibowo sebagai ketua dalam kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Sabita Gafra sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Naura Misa Azafir sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Aglesia Kalidia Saputri sebagai anggota. Perkenalkan saya Elvina Demetria Palasti sebagai anggota. Perkenalkan saya Faiza Zulkarnain Elwi sebagai anggota. Dalam infografis kami yang berjudul Dampak Eksplorasi Sumber Daya Alam terhadap Keberlanjutan Ekosistem Hutan Tropis di Kalimantan, dibahas beberapa hal tentang gangguan antropogenik pada hutan tropis di Kalimantan. Sebagai pendahuluan, hutan tropis di Kalimantan memiliki peran penting dalam menyediakan jasa ekosistem seperti penyimpanan karbon, penyaringan air, dan menjaga iklim. Hutan-hutan ini menyimpan sebagian besar karbon dunia dan mendukung mitigasi perubahan iklim. Namun, berbagai gangguan antropogenik seperti pertambangan, penebangan, dan ekspansi perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan deforestasi, degradasi tanah, pencemaran air, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Jurnal yang kami gunakan melakukan analisis komparatif terhadap dampak lingkungan di wilayah dengan tingkat gangguan antropogenik tinggi dan rendah, dengan berfokus pada 4 indikator, yaitu laju deforestasi, degradasi tanah, kualitas air, dan juga hilangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya itu ada peran hutan tropis Kalimantan. Yang pertama itu ada menyimpan karbon dalam jumlah besar. Jadi, hutan tropis itu menyimpan sekitar 30% karbon terestrial dan berkontribusi besar dalam siklus karbon global. Nah, hutan tropis menyerap karbon dioksida dari atmosfer melalui proses fotosintesis dan akan menyimpannya dalam biomasa pohon, serasa, dan tanah. Yang kedua itu ada menyaring air dan mengatur iklim. Tanah hutan bertindak sebagai filter raksasa yang memungkinkan air saat meresap ke dalam tanah. Selain itu, akar pohon juga bertindak sebagai penyerap air hujan dan akan melepaskannya secara perlahan ke sungai dan danau sehingga dapat menjaga ketersediaan air sepanjang tahun dan mencegah kekeringan. Akar pohon juga dapat menahan tanah dan aliran air air memperlambat aliran air limpasan saat hujan deras yang membantu mengurangi risiko banjir. Kemudian, dalam mengatur iklim, hutan tropis itu menyerap CO2 atau karbon dioksida, kemudian mendinginkan permukaan bumi melalui penguapan air dan melakukan transpirasi yang dapat membantu awan menghasilkan hujan. Kemudian yang ketiga itu ada menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati. Hutan tropis menyediakan jasa ekosistem penting seperti penyerapan karbon, pengaturan air, dan konservasi keanekaragaman hayati yang kini terancam. Hilangnya keanekaragaman hayati terjadi akibat pembukaan hutan primer dan sekunder. Kemudian mengancam spesies seperti orangutan Kalimantan dan terenggiling Sunda. Yang keempat itu ada mendukung mitigasi perubahan iklim global. Hutan tropis berperan dalam mitigasi perubahan iklim dengan menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis, mengatur siklus air, dan menstabilkan suhu lokal. Dengan hal tersebut, hujan juga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca serta mengurangi bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim. Selanjutnya yakni fokus analisis lingkungan, yaitu ada 4 indikator, yaitu laju deforestasi, degradasi tanah, kualitas air, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Yang pertama, laju deforestasi. Deforestasi adalah proses penggundulan atau penghancuran hutan baik secara alami maupun akibat ulah manusia. Hal ini terjadi ketika hutan didepang dan diubah menjadi penggunaan lahan lain seperti untuk pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, atau pembangunan infrastruktur dan pemukiman. Tingginya deforestasi di wilayah dengan ekstraksi sumber daya yang intens merupakan indikasi tekanan lingkungan yang diberikan oleh pertambangan, penebangan, dan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Yang kedua yakni degradasi tanah. Degradasi tanah adalah proses penurunan produktivitas lahan yang sifatnya sementara maupun tetap yang dijadikan dengan penurunan sifat fisik, kimia, maupun biologis. Hal ini dapat disebabkan oleh penggunaan lahan yang tidak dapat dan pengolahan yang buruk. Degradasi tanah terlihat lebih tinggi di wilayah dengan aktivitas pertambangan dan penebangan yang besar. Degradasi tanah melemahkan kapasitas lahan untuk mendukung vegetasi yang tidak hanya mengaruhi tutupan hutan saat ini, tetapi juga potensi pertumbuhan kembali di masa depan. Lalu, yang ketiga ada kualitas air. Analisis kualitas air menunjukkan adanya pencemaran yang parah di wilayah ekstraksi tinggi, khususnya di sekitar zona pertambangan. Penurunan kualitas air memiliki implikasi langsung terhadap ekosistem dan masyarakat. Kekeruhan yang meningkat dan kontaminasi kimia dapat mengganggu ekosistem perairan. Terus juga mempengaruhi populasi ikan dan spesies yang bergantung pada air. Selain itu, air yang terkontaminasi menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi masyarakat setempat yang bergantung pada sumber air ini untuk minum dan pertanian. Lalu yang terakhir adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Itu adalah peristiwa penurunan keanekaragaman hayati serta pengurangan spesies secara lokal di habitat tertentu. Hilangnya keanekaragaman hayati di wilayah dengan ekstraksi tinggi itu menggarisbawahi kerapuhan ekosistem Kalimantan ketika mengalami aktivitas manusia yang intensif. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis gangguan antropogenik. Jenis gangguan antropogenik sendiri yaitu ada tiga, yaitu pertambangan, kedua penebangan, dan yang ketiga adalah perkebunan kelapa sawit. Yang pertama yaitu pertambangan. Pertambangan sendiri yaitu memicu pada deforestasi, erosi tanah, dan kehilangan keanekaragaman hayati dan habitatnya. Pertambangan terbuka menyebabkan pembukaan lahan besar dan pencemaran logam berat. Air di sekitar lokasi tambang sering terkontaminasi merkuri dan sedimen. Pertambangan terbuka mengakibatkan pembukaan lahan luas dan pencemaran air dengan logam berat serta merusak habitat satwa liar setempatnya. Selanjutnya yaitu ada penebangan. Penebangan sendiri yaitu penebangan tidak teratur dan ilegal dapat mempercepat kerusakan hutan dan mengurangi kesuburan tanah serta menyebabkan penurunan dan kepunahan flora fauna. Selanjutnya yaitu menghasilkan penipisan unsur hara sehingga dapat menghambat proses regenerasi pada hutan. Dan yang ketiga yaitu perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit yaitu dapat menyebabkan deforestasi dan perubahan tata guna lahan besar-besaran, mengancam spesies seperti orangutan Kalimantan dan terenggiling di Sunda, meningkatkan emisi gas rumah kaca dan mengubah siklus hidrologi. Selanjutnya yaitu konversi hutan menyebabkan pemadatan tanah, penipisan unsur hara, dan perubahan siklus air yang dapat menyulitkan regenerasi spesies tanaman asli. Selanjutnya yaitu pada poin keempat terdapat interaksi gangguan terhadap lingkungan, yaitu ada empat, yaitu ada deforestasi, degradasi tanah, menurunnya kualitas air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Deforestasi yaitu dapat disebabkan karena kegiatan pertambangan, penebangan, dan perkebunan. Selanjutnya yaitu ada degradasi tanah. Degrada- degradasi tanah dapat disebabkan karena kegiatan pertambangan dan penebangan. Lalu menurunnya kualitas air yang dapat disebabkan karena adanya kegiatan pertambangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu hilangnya keanekaragaman hayati yang dapat disebabkan karena kegiatan pertambangan, penebangan, dan perkebunan. Selanjutnya yaitu dampak yang ditimbulkan. Terdapat 4 dampak yang ditimbulkan, yaitu pertama deforestasi, degradasi tanah, menurunnya kualitas air, dan juga hilangnya keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu deforestasi.
Wilayah dengan kegiatan pertambangan dan juga penebangan yang ekstensif seperti di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Tengah mengalami laju deforestasi tahunan sebesar 8% dibandingkan dengan kurang dari 2% di kawasan lindung di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Selatan. Nah, selama periode 5 tahun, tutupan hutan kumulatif di wilayah dengan tingkat ekstraksi tinggi mencapai sekitar 40%, sementara wilayah dengan tingkat ekstraksi rendah menunjukkan kehilangan kurang dari 10%. Nah, deforestasi ini juga dapat mengurangi kemampuan hutan dalam menyerap karbon. Nah, deforestasi itu tidak hanya mengurangi tutupan hutan, tetapi juga mengganggu proses penyerapan karbon karena berkurangnya pohon yang menyerap karbon sehingga berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Yang kedua yaitu degradasi tanah. Wilayah dengan ekstraksi tinggi menunjukkan peningkatan erosi tanah, pemadatan tanah, dan juga kehilangan unsur hara. Dengan indeks degradasi tanah rata-rata 7,5 dalam skala 1 sampai 10, sementara wilayah dengan ekstraksi rendah rata-rata memiliki indeks 3,2. Nah, studi di lapangan di area tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pemadatan tanah dan juga erosi sangat tinggi. Dan tingkat erosi, pemadatan tanah, dan juga hilangnya unsur hara sangat tinggi, terutama di dekat lokasi pertambangan. Tanah yang gundul tersebut dapat melemahkan kapasitas lahan untuk mendukung pertumbuhan vegetasi, sehingga lahan sulit pulih untuk tanpa rehabilitasi. Tanpa adanya lahan yang terdegradasi kualitas air. Nah, tingkat kekeruhan air itu berbeda di wilayah dengan ekstraksi tinggi dan juga rendah. Pada wilayah dengan ekstraksi tinggi, tingkat kekeruhan air rata-rata mencapai 200 NTU atau Nephrometric Turbidity Units. Dan pada wilayah dengan ekstraksi rendah, tingkat kekeruhan air masih di bawah 50 NTU. Kandungan merkuri pada beberapa aliran sungai yang terkena dampak melebihi batas aman hingga 300%. Nah, menurun kekeruhan air ini dapat meningkatkan risiko gangguan bagi kesehatan manusia dan juga ekosistem biota perairan. Yang keempat, ada hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, penurunan spesies sendiri terjadi juga uh, uh, lebih lebih tinggi daripada wilayah yang mengalami ekstraksi sumber daya yang rendah. Nah, spesies yang sangat sensitif terhadap gangguan habitat itu juga dapat mengalami dampak buruk. Contohnya yaitu pada orang Kalimantan juga fragmentasi habitat dan juga hilangnya kawasan hutan primer telah mendorong beberapa spesies ke dalam petak-petak yang lebih kecil dan terisolasi, sehingga dapat mengurangi populasi dan juga keanekaragaman. Oke, terus selanjutnya di sini ada sumber data yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada citra satelit. Ini biasanya berfungsi sebagai sumber informasi visual dan kuantitatif tentang perubahan tutupan lahan, kehilangan hutan, dan kesehatan vegetasi dari waktu ke waktu. Lalu ada KLHK dan World Research Institute atau WRI. Itu mencakup data metrik tingkat deforestasi, kualitas air, dan degradasi tanah. Lalu GBIF atau Global Biodiversity Information Facility dan Conservation International itu sebagai sumber data distribusi spesies, indeks keanekaragaman hayati, dan ketahanan ekosistem. Terus ada Greenspace dan WWF itu menyajikan informasi komprehensif terkait deforestasi dan dampak ekstraksi sumber daya alam, memberikan wawasan tentang perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Lalu BPS dan BLH daerah itu melengkapi data ekologi khususnya mengenai kegiatan ekonomi terkait ekstraksi sumber daya. Kemudian poin ketujuh terdapat strategi pencegahan dan pengendalian. Yang pertama, penegakan peraturan lingkungan yang lebih ketat di wilayah dengan tingkat ekstraksi tinggi. Selanjutnya terdapat penerapan praktik ekstraksi berkelanjutan seperti persyaratan reboisasi pasca tambang dan praktik penebangan berkelanjutan. Ada pula pengolahan limbah sesuai protokol lingkungan, membentuk zona lindung di wilayah ekstraksi tinggi untuk memungkinkan migrasi spesies dan konektivitas populasi. Selanjutnya ada program rehabilitasi hutan dan restorasi tanah rusak. Dan yang terakhir ada edukasi dan sosialisasi lingkungan kepada masyarakat.
Nah, kemudian kesimpulan dari jurnal yang kami dapatkan yaitu analisis perbandingan antara wilayah dengan tingkat gangguan tinggi dan rendah menunjukkan bahwa daerah dengan aktivitas aktivitas ekstraksi tinggi mengalami kerusakan lingkungan yang jauh lebih parah. Berbagai strategi diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, termasuk penegakan hukum, praktik berkelanjutan, rehabilitasi, dan peningkatan kesadaran lingkungan. Baik, sekian sebelum diakhiri, saya akan membacakan pembagian tugas kontribusi dari kami. Saya dan saya Mugi Wibowo dan Faiza juga sebagai materi. Lalu Aglisya Kalidia Saputri dengan Nadia Sabita Gafra sebagai pembuat infografis dan Naura Misa Zafir dengan Elvina Demetria Palasti sebagai pengedit video. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.